Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Legend. Kali ini ada STB ZTE B860 dan saya akan coba buatkan tutorial ya. Ini akan saya rubah menjadi Linux Ambient ya, atau sebagai mini PC ya. Dan peralatan yang digunakan adalah ini, ada SD card ya, minimal 2 GB ya, dan juga card reader untuk menghubungkan ke komputer atau laptop teman-teman. Dan tentunya STB harus keadaan sudah terroot ya, statusnya sudah root, karena kita akan merubah bahwa di STB ini masih bootloader menggunakan bootloader bawaan ZTE B860. Dan untuk merubah ke Linux Ambient atau mini PC, kita harus merubah bootloader ini menjadi HG680, karena pada SD card yang nanti akan kita isi Linux Ambient itu hanya support berjalan di bootloader HG680. Maka pada STB B860 kita harus rubah dulu atau menggantikan bootloader menjadi bootloader HG680. Oke, kita akan praktekkan ya. Dan di sini saya menggunakan firmware Pubstone ya, otomatis STB ini sudah terroot ya, tidak hanya firmware Pubstone saja, yang penting status STB ini sudah kondisi root. Oke teman-teman, sudah saya hubungkan ya, ini ke monitor, dan kita lihat di sini saya sudah menggunakan Pubstone ya. Boleh versi Pubstone versi berapa aja, dan juga boleh firmware lain, yang intinya firmware tersebut adalah firmware yang udah berstatus root ya. Oke teman-teman, perlu kita diingat di sini sebelum kita merubah firmware ini ke Linux Ambient atau mini PC ya, kita harus lihat dulu di sini. Seumpamanya nanti jikalau teman-teman sudah bosan dan mau kembali ke firmware Pubstone, dan di sini saya Pubstone sudah terregistrasi ya, maka untuk kembali flash Pubstone kita harus registrasi ulang. Dan di sini perlu dicatat biar nantinya teman-teman nggak perlu registrasi ya, jadi tinggal masukkan akun lagi. Akun Pubstone tuh berada di folder download ya. Kita pergi dulu ke ES File Explorer atau File Manager, lalu kita coba buka folder download. Di situ ada yang namanya akun Pubstone. Kita pergi ke lokal, lalu kita pilih folder download. Nah, di sini ada kode aktivasi ya. Kita cek di sini ada yang namanya kode aktivasi, ini kita bisa buka. Nah, ini adalah kode aktivasi akun Pubstone kita ya. Kita bisa catat di sini, catat baik-baik ya, dan disimpan jika sewaktu-waktu butuh lagi atau ingin kembali ke Pubstone, maka kita tidak perlu registrasi, kita tinggal masukkan akun yang sudah ada ya, yaitu akun Pubstone ya. Karena akun Pubstone itu sifatnya permanen ya, bisa dipakai sampai kapanpun, yang penting hafal ya. Oke, setelah itu kita akan buat SD card ini menjadi bootingan OS-nya ya, OS Ambient Linux ya. Kita dengan bantuan card reader, kita nanti akan bikin sebagai ini ibaratnya jika kita install Windows, ini adalah SD card ini akan dijadikan drive C ya, yaitu drive instalasi Windows-nya, contohnya gitu. Dan kita akan menggunakan software yang namanya Balena Extra ya, nanti kita lihat di PC. Oke teman, kita sudah masuk ke tampilan PC ya. Ini adalah filenya. Sebelum kita ekstrak, sebaiknya teman-teman nonaktifkan dulu Windows Security-nya atau antivirus lainnya. Oke, sudah saya nonaktifkan ya. Lalu kita ekstrak filenya, yaitu Ambient B860. Kita ekstrak dulu. Dan pastikan teman-teman sudah masukkan SD card ke PC ya. Kita lihat di sini, saya menggunakan SD card 8 GB ya. Ini contoh saja. Pastikan semua file yang ada di SD card sudah di backup ya, karena nantinya ini akan ke reset. Oke, kita buka folder ekstrakan ini, Ambient B860. Lalu kita masuk ke Ambient 58 AML 905 ini, kita ekstrak dulu ya. Oke, jika sudah diekstrak maka akan muncul folder ya dengan ekstensi EMJ ya. Ini adalah file yang akan kita jadikan bootingan atau OS-nya di STB B860H ini. Lalu setelah diekstrak ada Balena Extra setup di sini ya. Kita klik 2 kali. Ini ibarat kita install Windows adalah Rufus-nya ya. Oke, sudah muncul. Ini adalah tampilan dari Balena Extra ya.
dan kita akan burning ya. Lalu kita select image ya. Di sini pastikan pada SD card sudah terdeteksi di sini. Oke, ada Huawei SD card storage ini. Ini adalah MC SD card saya ya, berkapasitas 8 GB. Lalu select image ya. Kita arahkan ke file ambient yang udah kita ekstrak. Nah, ini dia ya, yang berekstensi IMG dan berkapasitas 2,6 GB ya. Oh iya, ternyata ini 2,6 ya. Jadi minimal SD card yang kita pakai harusnya 4 GB lah. 4 GB udah cukup. Yang penting udah melebihi kapasitas ini. Gunakan SD card 4 GB, lalu kita klik open ya. Oke. Ini sudah di directory IMG, SD card sudah. Lalu kita klik flash. Nah, ini sedang melakukan flashing ya, yaitu memburning file IMG ini yang udah kita ekstrak, di burning ke SD card ya. Jadi nanti akan berbentuk file atau klip pecahan yang akan di burning ke SD card kita ya. Kita tungguin, ini cukup lama ya untuk burning ini, memerlukan waktu sekitar 5-7 menitan lah ya, tergantung kecepatan dari SD card teman-teman. Kita tungguin hingga flashing di SD card ini selesai. Dan kita lihat di sini setelah 100% terjadi validasi ya, atau validating di sini. Kita tungguin juga sampai 100% ya. Ini berubah berwarna biru ya. Tadinya kuning. Setelah selesai kita burning maka terjadi validasi ya, atau validating untuk memvalidasi file yang sudah di copy ke SD card. Kita tungguin hingga selesai, jangan di close dulu program Balena Exer ini. Oke teman-teman, jika selesai maka muncul di sini, jika ada muncul format disk kita cancel saja ya. Dan kita sudah selesai, ini ada muncul flash complete. Kita boleh close saja nih Balena Exer-nya, kita boleh close. Dan kita coba cek di sini SD card kita. Oke teman-teman, jika di sini belum muncul ya, tidak ada drive SD card kita boleh cabut dulu cartridge kita, lalu masukkan ulang ke komputer atau laptop teman-teman. Nah, di sini udah muncul ya, ada boot ini, drive H di sini contohnya. Kita coba buka, dan di sini udah muncul file-file yang udah kita burning ya. Oke, setelah selesai kita masuk lagi ke ekstrakan file atau folder ambient B860. Di sini kita temukan file berekstensi RAR ya. Nah, di sini ada ubud B860 HG680. Kita ekstrak atau kita buka ya. Kita buka folder ini, ada ubud B860. Ada 2 ubud di sini ya. Ini adalah ubud B860 orinya. Ini untuk kembali ke ubud B860, dan di sini ada ubud HG680. Perlu teman-teman ingat, jika nanti kita sudah merubah ke ubud HG680, untuk kembali ke ori B860 kita harus menggunakan putih ya, atau USB to TTL. Oke, nanti lain waktu saya akan bikin tutorialnya untuk ubud originalnya atau bootloader original B860. Tapi di sini kita akan coba rubah dulu menggunakan ubud HG680. Kita copy saja, lalu kita masukkan ke SD card ya, atau paste ke SD card yang sudah menjadi bootable OS Linux ini. Kita paste di sini ya, di luar folder aja. Oke, di sini ada ubud hg680.bin. Kita rename aja biar nanti mempermudah pada terminal emulator. Karena pada metode ini kita akan merubah bootloader via terminal emulator ya, biar mempermudah cara ketiknya nanti di terminal. Kita rubah aja menjadi ubud.bin saja. Oke, sudah selesai ya. Kita boleh eject SD card kita. Oke, ini dia. Dan tadi lumayan lama ya memburning ini menggunakan Balena Exer dengan kartu SD card saya di sini merek Vigen ya, kelas 6 ini. Rekomendasi itu kelas 10. Jadi nanti efeknya jika masih kelas 6 ke bawah, nanti untuk bootingan atau kinerja daripada OS di ambient Linux ini nanti akan lebih sedikit lebih lelet ya. Jadi untuk rekomendasi gunakan SD card kelas 10 untuk kinerja lebih cepat ya di ambient Linux ini. Dalam keadaan STB masih hidup ya, kita boleh masukkan SD card ke STB. Ini saya STB masih keadaan on ya, atau nyala di sini. Oke, lalu kita eksekusi, kita fokus ke tampilan STB-nya. Kita harus copy dulu bootloader atau ubud.bin tadi ya yang ada di SD card. Kita akan copy atau cut ya, pindahkan ke internal memory, dan kita mengarah ke SD card kita. Jika belum terdeteksi, teman-teman bisa restart STB-nya ya. Kita restart dulu.
supaya SD card terdeteksi. Setelah restart kita kembali lagi, kita akan menuju ke folder ya, atau ke file manager. Kita buka di sini ada ES File Explorer untuk firmware Capstone. Kita buka file ES Explorer ini. Nah, di sini ada SD card ya. Kode SD card saya itu ini di bawah ada 054B AC sekian-sekian. Mungkin kode SD card teman-teman berbeda ya. Ini jangan jadi patokan. Kita buka SD card kita. Nah, ini berisi file-file ya. Lalu kita mengarah, kita cari file uboot.bin yang udah kita paste ke SD card. Kita boleh copy atau cut uboot.bin ini. Ini saya contohkan cut saja ya. Lalu kita pastekan pada folder download, pada internal memori STB kita. Nah, nanti akan jadi satu file dengan kode aktivasi ya. Ini untuk contoh jika menggunakan firmware Capstone. Lalu kita paste di sini. Nah, pastikan uboot.bin sudah dalam folder download. Lalu kita back atau kembali atau mulai. Kita kembali ke menu atau ke aplikasi terminal emulator atau disingkat termuk ya. Ya, ada terminal emulator. Kita ulangi, ketikkan su dan enter. Oke, pastikan muncul tanda pagar ya. Jika belum muncul tanda pagar, berikan akses perizinan rootnya biar muncul tanda pagar. Setelah muncul tanda pagar, kita ketikkan cd spasi garis miring SD card garis miring download ya. D-nya gede ya, sama seperti yang di folder tadi yaitu download, tapi D-nya huruf kapital ya. Lalu enter. Ketikkan lagi dd spasi if sama dengan uboot.bin spasi off sama dengan garis miring dev spasi block spasi bootloader. Lalu enter. Nah, di sini jika muncul record in record out ini menandakan berhasil ya. Udah berhasil kita rubah bootloader B860 ke HG680. Setelah berhasil, kita ketik reboot update. Reboot spasi update. Lalu enter. Oh, salah, maaf. Ini reboot pakai R, gue yang ngebor kali ya. Reboot pakai T spasi update. Wah, Jan, udah malam ini, ngantuk. Oke, reboot update ya. Kita enter. Nah, maka STB akan reboot. Kita coba lihat apakah dia akan booting dari SD card dengan file yang udah kita copy ke SD card atau kita burning ya, itu file Ambient Linux. Nah, di sini muncul kode-kode daripada coding ya, codingan yang dibuat dari Ambient ini. Di sini akan minta login ya. Oke, di sini muncul di bawah ya, ada AML login. Kita ketikkan root dan ketikkan password 1234. Oke, setelah itu kita masukkan ulang password yang sama 1234. Lalu enter new unique password ya. Kita di sini harus lebih dari 4 dan kombinasi angka dan huruf. Kembali kita ketikkan password yang kita bikin ya, password baru. Wah, ternyata kurang panjang ini ya. New and all password are too similar. Ini kurang panjang ya. Kita buat password baru. Oke, berhasil. Dan kita di sini kita suruh bikin username ya, atau nama komputer kita. Contoh di sini kita ketikkan MySadroid. Lalu enter. Kita ketikkan new password ya. Full name kita isi aja MySadroid. Ini hanya contoh. Room number kita kosongin aja. Workphone kita kosongin aja. Kita enter aja ya. Informasinya korek ya. Kita ketik Y. No starting desktop ya. Kita coba tunggu booting apakah dia masuk ke desktop Ambient Linux ini. Oke teman-teman, kita udah berhasil ya. Dan ini adalah tampilan ya, tampilan dari Ambient Linux ini ya. Itu ada Ambient Universal Operating System ya. Di sini OS-nya sudah OS Linux. Kita coba lihat di sini pada menu aplikasi. Nah, di sini udah ada terminal emulator juga ya. Oke, ada sistem, ada juga
Office ya. Ini ada cara instalasi Office, katanya bekerja di Ambient Linux W860, tapi saya belum coba. Insya Allah lain waktu saya akan coba tuturkan cara install Office ya pada mini PC atau Ambient Linux ini. Kita coba buka pada terminal emulator seperti CMD di sini. Ini adalah file ya, file manajernya. Kita coba terminal emulator, kita buka. Nah, ini adalah terminal emulatornya ya. Oke, teman-teman, berhasil ya. Kita sudah membuat STB 860 versi 2 di sini. Teman-teman juga bisa diterapkan pada versi 1 ya untuk install atau mencoba Ambient Linux sebagai PC desktop ya. Di sini yang saya install pada STB ini adalah Ambient versi 5.89 Ubuntu Bionic default ya, 5.10 desktop ya. Oke teman-teman, sekian dulu cara install Ambient Linux atau mini PC pada STB B860H menggunakan booting atau bootable dengan SD card. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bootloop, nggak maco, matur suwun.